Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan saat ini kita akan bahas materi Indonesia sebagai negara kesatuan. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan nanti anak-anakku semua setelah selesai mempelajari materi ini dapat menjelaskan mengapa Indonesia sebagai negara kesatuan dan bagaimana prosesnya. Anak-anakku semua, apakah kalian mengetahui atau memahami bahwa Indonesia memenuhi syarat sebagai sebuah negara merdeka? Syarat sebagai sebuah negara merdeka, ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan yang berdaulat. Secara de facto, sejak diproklamasikan 17 Agustus 1945, Indonesia sudah sah berdiri karena telah memiliki syarat tersebut. Secara de jure, negara Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari negara lain, sehingga dapat melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Anak-anakku semua, di dalam sidang BPUPK, salah satu tokoh, yaitu Supomo, ini berpendapat, pemimpin bersatu jiwa dengan rakyat. Antar golongan rakyat diliputi semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Supomo mengusulkan agar bentuk negara Indonesia adalah negara integral atau negara kesatuan. Sedangkan tokoh yang lain Muhammad Hatta berpendapat sebaiknya Indonesia merupakan negara federal atau negara serikat. Apa yang dimaksud negara federal? Negara federal adalah negara terdiri atas beberapa negara bagian, di mana negara bagian tersebut tidak berdaulat. Setiap negara bagian memiliki pemimpin sendiri, parlemen sendiri, konstitusi sendiri, dan kabinet sendiri. Tetapi yang berdaulat adalah negara federasi. Muhammad Hatta berpandangan bahwa bentuk negara federal atau serikat itu lebih cocok dengan Indonesia yang memiliki suku bangsa dan budaya sangat beragam. Sedangkan tokoh yang lain, Muhammad Yamin dan Soekarno, lebih menyetujui pendapat Supomo agar bentuk negara Indonesia negara kesatuan. Muhammad Yamin berpendapat bahwa bentuk negara kesatuan juga merupakan semangat dari Sumpah Pemuda. Sedangkan bentuk negara serikat akan melemahkan negara Indonesia. Agenda sidang BPUPK yang membahas bentuk negara ini menggambarkan perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat di antara tokoh pendiri negara ini menunjukkan sikap yang cerdas, santun, saling menghargai perbedaan, sehingga memberikan keteladanan dalam proses musyawarah untuk kepentingan bangsa dan negara. Penegasan Indonesia sebagai negara kesatuan terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam negara kesatuan, semua urusan pengelolaan daerah dilakukan oleh pemerintah pusat yang memegang kedaulatan sepenuhnya baik ke dalam maupun ke luar negeri. Adapun ciri negara kesatuan,
1 konstitusi atau undang-undang dasar, 1 kepala negara, 1 lembaga perwakilan, dan 1 kabinet. Negara kesatuan memiliki sistem. Yang pertama, sistem sentralisasi. Artinya semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Daerah hanya melaksanakan perintah pusat. Yang kedua, desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Anak-anakku semua, kesepakatan nasional tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. Ini tercantum di dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Anak-anakku semua, di dalam sejarah Indonesia pernah mengalami perubahan pada masa awal kemerdekaan. Belanda kembali menguasai wilayah Indonesia dengan melakukan agresi militer. Belanda baru menguasai kedaulatan Indonesia melalui perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Hasilnya, pengakuan dan penyerahan kedaulatan Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Hasil kesepakatan akan disusun dalam struktur ketatanegaraan berbentuk federal, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan Konstitusi RIS 1949. Namun, bentuk negara serikat tidak bertahan lama karena sebagian besar rakyat Indonesia ingin kembali ke bentuk kesatuan. Oleh karena itu, bertepatan dengan Hari Peringatan Kemerdekaan Indonesia, Soekarno membubarkan RIS tanggal 17 Agustus 1950 dan secara resmi kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, dalam pelaksanaannya, Badan Konstituante berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang diberi tugas menyusun Undang-Undang Dasar tidak dapat menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 59. Adapun isi Dekret Presiden 1. Membubarkan Badan Konstituante, menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan membentuk MPRS dan DPAS. Setelah adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamandemen, bentuk negara kesatuan didasarkan 1. Pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 3. Pasal 37 ayat 5. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.